Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Sholli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya, izinkan saya pada kesempatan ini mempresentasikan gelar karya RTL beserta PJJ Cakamat Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan dan Pasar tahun 2020. Bapak Ibu, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Hairil Anwar, guru bahasa Inggris pada Mandompu, lingkup Kemenak Dompu. Saat ini saya sedang mengikuti diklat online PJJ calon Kepala Madrasah Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh BDK Denpasar. Bapak Ibu, pada gelar karya ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tahapan pelaksanaan PJJ Cakamat Angkatan 1 tahun 2022. Yang kedua, tahapan pelaksanaan on-job training. Yang ketiga, pelaksanaan RPK, dan yang keempat, pelaksanaan PK. Tahapan pelaksanaan PJJ Cakamat Angkatan 1 tahun 2022 ada 4 tahap. In-job training 1 mulai tanggal 4 sampai dengan 19 Februari tahun 2022. Kemudian on-job training 1 dan on-job training 2 mulai 21 Februari sampai dengan 21 Mei 2022. Dan in-job training 2 pada 23 sampai dengan 28 Mei tahun 2022. Bapak Ibu, alhamdulillah semua materi PJJ telah saya ikuti dan semua tugas telah saya kerjakan dan kumpulkan. Sebagai bukti fisiknya ada di dalam LMS bahwa tertera di dalamnya semua materi itu telah tertera 100%. Bapak Ibu, tahapan pelaksanaan on-job training ada 2, yaitu rencana proyek kepemimpinan atau RPK di madrasah asal saya, Mandompu. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi di madrasah asal juga di Mandompu. Rencana proyek kepemimpinan adalah penjabaran pengembangan madrasah secara operasional yang di dalamnya memuat proyek kepemimpinan calon kepala madrasah dalam menjalankan program atau kegiatan untuk peningkatan kinerja madrasah. RPK disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja calon kepala madrasah serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian students well-being. Selain itu, RPK hendaknya mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan pembelajaran, pengembangan kewirausahaan, dan kepemimpinan madrasah. Tahapan penyusunan RPK yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran yang terjadi di madrasah,
mencari gagasan inovasi pemecahan masalah, menyusun langkah-langkah pemecahan masalah, menyusun instrumen monitoring dan evaluasi, dan penyusunan jadwal RTL, rencana tindak lanjut. Tahapan pelaksanaan RPK yang telah saya laksanakan, yang pertama mengidentifikasi masalah pembelajaran yang terjadi di madrasah. Supervisi perangkat pembelajaran, supervisi kelas jarang dilakukan oleh kepala madrasah dan pengawas. Nah, itulah masalah pembelajaran yang terjadi di madrasah kami. Yang kedua, mencari gagasan inovasi pemecahan masalah. Saya melakukan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik untuk meningkatkan kinerja guru mendongku dalam pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, menyusun langkah-langkah kegiatan pemecahan masalah dan menyusun instrumen monitoring dan evaluasi serta penyusunan jadwal rencana tindak lanjut. Dengan langkah-langkah yang saya lakukan, melakukan koordinasi dengan kepala madrasah dan pengawas, kemudian melaksanakan workshop dengan tema peningkatan kinerja guru mendongku dalam pembelajaran di kelas melalui supervisi edukatif kolaboratif secara periodik. Kemudian pasca workshop, saya melakukan monitoring atau supervisi dan melakukan evaluasi. Dan baru-baru ini saya melakukan refleksi terhadap kegiatan RTL yang telah saya susun. Bapak Ibu, inilah bukti fisik berupa foto, video pelaksanaan rencana RPK yang telah saya lakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala madrasah dan pengawas pembina mendongku lingkup Kemenak Kabupaten Bengkulu. Kemudian setelah dibentuk panitia pelaksana dan lain-lain, pada hari H saya menyampaikan materi workshop. Kemudian saya tampilkan juga foto monitoring dan evaluasi supervisi perangkat pembelajaran dan supervisi kelas. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan sejenak penyampaian materi workshop yang saya sudah sampaikan pada workshop peningkatan kinerja guru mendongku berikut ini. Ya, dan untuk kegiatan workshop, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Hairil Anwar, Sarjana Pendidikan, dalam materi peningkatan kinerja guru madrasah Alia Negeri Bengkulu dalam pembelajaran di kelas melalui supervisi edukatif kolaboratif secara periodik. Kepada Bapak Hairil Anwar, Sarjana Pendidikan, kami berikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Muhammad Bapak Ibu dilihat di grup Mandung ada materi yang kami sampaikan pada kesempatan ini.
Mohon maaf laptop ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak pengawas pembina yang saya hormati, ini kepala Menkumdu yang saya hormati, bapak-bapak wakamat Menkumdu yang saya hormati, bapak ibu Dewan Guru Menkumdu yang saya hormati, dan hari ini alhamdulillah terima kasih banyak telah berkenan untuk menjadi peserta workshop peningkatan kompetensi guru dan pendampingan RTL Cakamat Angkatan 1 dan 2 tahun 2022. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh Umi Kepala kita tadi, di Mandombu ini luar biasa. Ada 5 orang yang lolos untuk mengikuti PJJ Cakamat Angkatan 1 dan 2. Insya Allah, kata Ibu Siva, Ibu Elisa di panitia di angkatan 1, ya kalau sudah mengikuti ini, ya insya Allah ibaratnya kendaraan itu ya pada hari H untuk penyerahan sertifikat cakamatnya nanti, insya Allah ini adalah sebagai SIM yang disimpan aman dulu di dompet. Ya, insya Allah suatu saat kalau Bapak Ibu yang hormati, ya pada kesempatan workshop ini, di atas kesepakatan kami, ya kami telah membuat jadwal dan bersama-sama, mohon izin, mohon maaf tadi mungkin ini tidak akan sesuai dengan jadwal yang tertera. Nanti kami akan secara bergiliran, paling lama 15 menit untuk menyampaikan materi dari masing-masing kami. Ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan ya, terkait hal-hal yang disampaikan oleh Adi tadi, ya insya Allah kami akan patungan karena memang sudah dari awal lagi kami bersepakat untuk itu. Yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu peningkatan kinerja guru Mandombu dalam pembelajaran di kelas melalui supervisi edukatif kolaboratif secara periodik. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui, untuk lebih akrabnya dengan kami pribadi, silakan kami pribadi aktifnya di Facebook. Luar biasa, sama seperti Sekda Dompu yang sekarang nanti, beliau itu sangat aktif di FB. Ya, mari kita aktif di FB Bapak Ibu. Ya, kalau mau berteman dengan kami di FB Hairil Anwar. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam PMA nomor 29 tahun 2014 ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang kepala madrasah itu. Dalam pasal 8 disebutkan di situ memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir bagi guru PNS. Kemudian memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kepala madrasah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Nah, proses inilah yang sedang kami perlu melalui. Mudah-mudahan bisa lolos dan lulus sampai akhir. Amin. Insya Allah diklat Cakamat ini sampai bulan Mei
tanggal 26 Mei 2022. Informasi kami juga khawatir ini Haji dan Bapak Ibu semuanya sudah ada satu orang yang dikukuhkan oleh panitia. Jadi tidak main-main seorang kepala madrasah yang telah dikukuhkan oleh panitia itu. Mudah-mudahan kami berdua ini lolos dan lulus sampai akhir amin. Ya, kemudian dalam PMA nomor 58 tahun 2017 pasal nomor 3, ya, kepala madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sudah menjabat dan belum memiliki sertifikat kepala madrasah paling lama 3 tahun wajib memiliki sertifikat kepala madrasah. Nah, sudah alhamdulillah, mudah-mudahan kami berdua ini insya Allah sampai akhirnya bisa mendapatkan itu. Kemudian PMA pasal 9 ayat 3 yang menjadi tugas kepala madrasah ada 5. Ya, mohon Bapak Ibu mungkin untuk tidak terlalu lama meminta waktu, maka sudah diminta dilihat dulu untuk membacanya. Itu ada menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan, memimpin madrasah dalam rangka pendakiran sumber daya madrasah secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif, menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Luar biasa sudah dia masuk ke pekan ke-4 sekarang ini. Ibaratnya kalau asupan gizi ini untuk kami berdua ini sudah sangat luar biasa. Sudah insya Allah terpatri di dalam pemikiran kami betapa menjadi kepala madrasah itu luar biasa ilmu yang kami dapatkan dalam diklat ini. Insya Allah sekali lagi ya kalau ditakdirkan nantinya ya akan kami praktekkan ya, ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang kami dapat dalam diklat ini. Ya, kemudian selanjutnya ada tambahan lagi tugas dari kepala madrasah dan mengelola guru dan staf dalam rangka pemberdayaan manusia secara optimal ya, dan seterusnya. Ya, ada lagi beberapa Bapak Ibu untuk berkenan membacanya sendiri di file yang kami kirimkan di grup. Ya, kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini seorang pemimpin harus merangkul semua. Di situ ada guru, kurikulum, biaya, sarana prasarana, metode, siswa, proses belajar mengajar, lulusan, kemampuan, masyarakat, ortu, lingkungan alam dan sebagainya. Sekolah sebagai sistem. Kepala madrasah harus menguasai dan mempraktekkan ini. Nah, insya Allah akan menjadi madrasah hebat bermartabat kalau seorang kepala madrasah bisa menerapkan kriteria pemimpin seperti ini. Apakah madrasah memiliki sumber daya? Iya, ada. Dana, bangunan, peralatan, masyarakat, tenaga, waktu, siswa, ruangan, infrastruktur. Insya Allah kalau di madrasah kita ini sudah ya 90% ke atas terpenuhi hal itu. Tinggal kepemimpinan kepala madrasah dan kebersamaan kita semua untuk bisa mewujudkan Mandopo ini menjadi madrasah hebat, madrasah bermartabat. Nah, ini Bapak Ibu untuk diketahui kita semua peran strategis kepala madrasah, edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, pencipta iklim kerja wirausaha. Dalam konteks materi ini, Mada mohon izin kepada Umi Kepala
akan me- mengambil sementara tugas Umi Kepala sebagai supervisor. Insya Allah ke depan ini, karena sudah tuntutan di kelas ini, Nadia dan teman-teman ini memiliki tema yang sama, akan melakukan supervisi kepada Bapak Ibu. Insya Allah nanti formnya akan disampaikan, mohon berkenan bantuan dan kerjasamanya. Pemilihan. Ya, terkait dengan materi yang kami angkat, kinerja guru itu perilaku nyata yang ditampilkan oleh guru sebagai prestasi kerja berdasarkan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan perannya di masyarakat. Peran guru yang dimaksud adalah berkaitan dengan peran guru dalam proses pembelajaran. Insya Allah seperti yang Mada sampaikan tadi, ya mohon izin dan mohon berkenan karena sudah ini menjadi kewajiban kami untuk memenuhi tugas yang disampaikan oleh Didik Suara. Kami mungkin dan semuanya nanti sesuai dengan tema akan lebih awal berkoordinasi dengan Umi Kepala untuk menjadi supervisor, akan menjadi petugas dengan supervisi Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, supervisi edukatif merupakan supervisi yang diarahkan pada kurikulum pembelajaran, proses belajar mengajar, pelaksanaan bimbingan dan konseling. Supervisi ini dapat dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah atau madrasah maupun guru senior yang sudah pernah menjadi instruktur mata pelajaran. Ya, dalam hal ini berlaku juga untuk kami untuk memenuhi tugas di kelas Cakamat ini. Dari Nada untuk materi berakhir sampai di sini. Nah, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Akhirnya Mada mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, inilah video testimoni pelaksanaan RPK yang telah saya laksanakan. Ya, testimoni ini saya mintakan kesediaan pengawas pembina dan 3 orang guru mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anus Haji Muhammad Suhi, pengawas pembina pada Mandompu, telah mengikuti kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dan pendampingan rencana tindak lanjut calon kepala madrasah angkatan pertama dan kedua pada Mandompu tahun 2022. Pada kegiatan workshop ini, Bapak Hairil Anwar SPD, guru Mandompu yang juga sebagai peserta PJJ angkatan pertama, telah mengangkat tema workshopnya peningkatan kinerja guru Mandompu dalam pembelajaran di kelas melalui supervisi edukatif kolaboratif secara periodik. Saya mengikuti secara seksama kegiatan dimaksud dan Pak Hairil sudah menunjukkan kapabilitas beliau sebagai seorang narasumber dan juga sebagai seorang peserta PJJ, dan saya menilai Pak Hairil sudah menunjukkan kompetensi itu dan beliau memberikan alternatif bagaimana proses pembelajaran itu bisa terjadi peningkatan. Tentu saja Pak Hairil melihat dari sisi peningkatan kinerja guru, terutama pada proses pembelajaran di kelas. Jadi dia tawarkan langkah supervisi edukatif kolaboratif dan tentunya dilakukan secara periodik. Dan mudah-mudahan apa yang ditawarkan oleh Pak Hairil ini menjadi salah satu solusi untuk peningkatan proses pendidikan di Mandompu atau di tempat di mana Pak Hairil atau tema
peningkatan ini bisa dimanfaatkan atau dilaksanakan oleh siapapun untuk kepentingan kemajuan sekolah atau madrasah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan testimoni pada Pak Hairil Anwar SPD sebagai senior bahasa Inggris saya. Yang pertama, workshop Pak Hairil Anwar SPD dengan materi supervisi periodik sangat menarik dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pelaksanaan supervisi Pak Hairil Anwar SPD sangat bagus sehingga dapat meningkatkan atau dapat menarik untuk saya terus belajar dan dapat meningkatkan kualitas pengajaran saya. Yang ketiga, masukan beliau pasca supervisi sangat berguna untuk menyempurnakan cara pengajaran saya selanjutnya agar lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hairil Anwar SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rusdi, tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri Dompu. Saya ingin menyampaikan testimoni terkait dengan materi workshop yang telah disampaikan oleh Bapak Hairil Anwar SPD, yaitu supervisi secara periodik. Supervisi periodik ini sangat bermanfaat sekali kepada kami untuk kedepannya, di mana di sana saya dapat memperbaiki sumber-sumber belajar saya, media pembelajaran yang saya gunakan, dan evaluasi pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Dengan adanya supervisi periodik yang disampaikan oleh Bapak Hairil Anwar kemarin itu sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk kedepannya, dan masukan dari beliau sangat bermanfaat dan baik bagi saya, terutama dalam untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Dompu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan testimoni pada Bapak Hairil Anwar SPD selaku senior bahasa Inggris saya di Mandompu dengan materi supervisi periodik. Yang pertama, supervisi yang dilakukan oleh Bapak Hairil Anwar SPD sangat membantu saya dalam mengelola, mengembangkan, dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan memotivasi peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan supervisi oleh Bapak Hairil Anwar SPD sangat bagus sehingga dapat meningkatkan kualitas pengajaran saya selanjutnya. Yang ketiga, pendapat dan saran Bapak Hairil Anwar SPD setelah supervisi sangat memotivasi saya untuk menyusun, merancang program pembelajaran yang bisa memotivasi peserta didik dan pengajaran saya ke depannya. Terima kasih Bapak Hairil Anwar SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya pelaksanaan PK yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama menyusun evaluasi diri madrasah, kemudian menyusun rencana kerja madrasah, dan menyusun RPP saintifik sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh yang saya hormati Bapak-Bapak Widya Iswara, Kepala Diklat Agama Denpasar. Kemudian hasil dari kegiatan pelaksanaan PK yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, meningkatnya kompetensi Cacamat dalam aspek kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. Yang kedua, tersedianya dokumen evaluasi diri madrasah dan rencana kerja madrasah. Dan yang ketiga, tersedianya dokumen RPP saintifik. Inilah dokumen hasil PK yang telah saya lakukan. Akhirnya, jazakumullahu khairan katsir
terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Ibu Widya Iswara, Bapak Ibu Panitia, bil khusus kepada Ibu Elisa dan Ibu Dayu, Bapak Mentor, Pengawas Pembina Mendompu, Ibu Kepala dan Bapak Ibu Dewan Guru dan TU Mendompu, dan rekan-rekan saya, Bapak Ibu peserta PJJ Cakamat Angkatan 1. Mohon maaf lahir batin. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.